Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fardina, dan saya akan menjelaskan salah satu mode transportasi terbaru di DKI Jakarta, yaitu MRT. Yang pertama, kereta MRT dimiliki dan dioperasikan oleh PT MRT Jakarta atau PT Mass Rapid Transit Jakarta yang berdiri pada tanggal 17 Juni 2008. PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan, yaitu untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya. PT MRT Jakarta bertempat di Wisma Nusantara lantai 21 di Jalan Tamrin nomor 59. Selanjutnya, mari kita mengenal produk utama, yaitu Ratangga. Kereta MRT disebut dengan nama Ratangga. MRT Jakarta memiliki 16 rangkaian kereta, di mana tiap rangkaiannya terdiri dari 6 kereta. Ratangga sendiri memiliki panjang sekitar 20 meter dan mampu mengangkut 1.950 orang per rangkaian. MRT menggunakan teknologi Grade of Automation atau GOA level 2, di mana penutupan pintu kereta dan gangguan tetap dioperasikan oleh masinis, sedangkan sisanya beroperasi secara otomatis. Selanjutnya, mereka juga menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan jadwal kereta serta memangkas jarak singkat antar kereta. Kecepatan bisa mencapai 100 km per jam di jalur layang dan mencapai 80 km per jam di jalur bawah tanah. Selanjutnya, kereta dibuat dan dirakit di Jepang oleh Nippon Sanyo. MRT memiliki pembangunan 2 fase. Untuk fase yang pertama, yang saat ini sudah beroperasi, berada di sepanjang jalur di Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI yang berjumlah 13 stasiun. Dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun ASEAN merupakan stasiun layang atau stasiun elevated. Sedangkan dari Senayan hingga Stasiun Bundaran HI adalah stasiun underground atau bawah tanah. Nah, untuk MRT fase 1, berikut adalah daftar tarif. MRT sendiri menerapkan tarif terdekat yaitu Rp3.000. Dan yang terjauh adalah Rp14.000, tergantung dari di mana Anda naik dan turun. Contohnya di sini Anda naik dari stasiun Blok M menuju stasiun ASEAN. Nah, di sana hanya membayar Rp3.000 saja karena memang dari Blok M ke ASEAN itu hanya satu stasiun. Sedangkan kenapa dari Fatmawati ke Lebak Bulus Rp4.000, padahal mereka hanya satu stasiun? Hal ini disebabkan karena jarak antar stasiun, jadi tidak dihitung dari berapa stasiun yang dilewati. Selanjutnya adalah MRT fase 2. Proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 km dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara selatan fase 1, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara selatan sekitar 27,8 km dan total waktu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun kota sekitar 45 menit. Fase 2 ini juga terbagi menjadi 2 tahap lagi. Fase 2A terdiri dari 7 stasiun bawah tanah, yaitu stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota, dengan total panjang jalur sekitar 5,8 km, di mana saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan pembangunan direncanakan selesai pada Maret 2025 dan akan beroperasi pada April 2025. Sedangkan untuk fase 2B hanya terdiri dari 2 stasiun bawah tanah, yaitu stasiun Mangga 2 dan stasiun Ancol, dan ada 1 depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 km. Stasiun akan dibangun dengan kedalaman mulai dari 17 meter sampai dengan 36 meter di bawah tanah. Dan fase ini ditargetkan akan selesai pada Agustus 2027 dan saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan.
Untuk tiket, MRT mengeluarkan tiket yang diterbitkan oleh MRT ya, yaitu 2 jenis, tiket single trip dan tiket multi trip. Untuk tiket single trip ini adalah tiket yang memiliki jaminan. Jadi penumpang harus membayar 15.000 jika menggunakan tiket ini, nanti bisa di-refund 15.000-nya jika tiketnya dikembalikan. Itu belum termasuk tarif. Misalnya tadi tarif perjalanannya 3.000, berarti ditambah jaminan kartu 15.000, jadi harus membayar 18.000. Tiket ini hanya bisa digunakan untuk sekali perjalanan. Jadi misalnya sudah sampai di stasiun tujuan, jika menggunakan lagi harus top up lagi. Dan hanya bisa berlaku 7 hari dari transaksi terakhir atau penggunaan tiket yang terakhir. Namun selama masa PSBB atau pandemi ini, tiket single trip tidak digunakan karena kegiatan refund tadi yang membutuhkan kontak antara staf dan penumpang sehingga dihilangkan. Selanjutnya adalah tiket multi trip. Nah, tiket ini menjadi hak milik penumpang dengan harga kartunya saja 25.000. Nah, nantinya penumpang bisa mengisi saldo sesuai dengan keinginan penumpang. Dan ini tidak memiliki masa berlaku, jadi bisa berlaku selamanya. Tidak ada expired-nya. Namun jika ternyata penumpang sudah tidak ingin menggunakan kartu MRT multitrip ini dan ingin saldonya dikembalikan, bisa seperti itu. Nah, tiket ini bisa dibeli di loket, tapi saat pandemi ini loket tutup, jadi bisa membelinya di tiket vending machine yang ada di stasiun. Selanjutnya ada kartu Jaklingko. Kartu ini merupakan kartu yang sudah terintegrasi, bisa digunakan untuk Transjakarta, Mikrotrans, dan juga MRT. Dan ini sistemnya adalah harus diisi saldo terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kartu Jaklingko ini mirip seperti kartu elektronik bank, yaitu seperti Flash dari BCA, J-Card dari Bank DKI, Tepkes BNI, e-money Mandiri, dan BJBRI. Untuk kartu Jaklingko dan kartu elektronik bank, sebelum masuk ke stasiun harus dipastikan memiliki saldo minimal 14.000, karena jika tidak mencukupi akan tertolak saat menotakkan kartunya ke mesin. Dan di stasiun MRT tidak menyediakan alat untuk top up saldo kartu kedua jenis ini. Selanjutnya untuk penumpang yang tidak terbiasa menggunakan kartu bisa menggunakan e-tiket yang bisa dibeli di aplikasi MRT Jakarta. Jadi bisa di-download di ponselnya masing-masing. Nah, di sini nanti bisa memilih untuk membeli tiket pulang pergi atau sekali jalan. Kemudian memilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan. Kemudian tinggal memilih metode pembayarannya, bisa menggunakan Dana, Link Aja, OVO, atau GoPay. Untuk penumpang yang mengalami masalah terkait tiket atau saat proses masuk atau keluar, itu bisa menghubungi staf yang standby di stasiun. Mereka siap membantu. Selanjutnya terdapat fasilitas penunjang di stasiun MRT Jakarta. Yang pertama ada PSD atau platform screen door. Bisa disebut juga dengan pintu tepi peron. Ini adalah fasilitas yang belum ada di sarana transportasi kereta lainnya. Ini merupakan partisi pembatas antara area peron penumpang dan jalur kereta, sehingga bisa mencegah penumpang terjatuh ke area rel kereta, juga bisa mencegah kereta terlambat karena ada insiden keselamatan tersebut. Juga bisa mengurangi biaya penggunaan energi karena proses pendinginan terowongan bawah tanah. Dan dengan adanya PSD ini, bisa mengurangi kebutuhan staf stasiun secara signifikan karena tidak perlu ada pengawasan di area peron supaya mencegah penumpang terjatuh. Sudah terbukti PSD ini mampu mengurangi biaya operasional pengatur suhu udara hingga 40%. Nah, MRT menggunakan dua jenis pintu tepi peron, yaitu ada yang full height dan
juga yang setengah. Untuk yang full itu digunakan di stasiun bawah tanah. Dan untuk yang setengah digunakan di stasiun layang. PSD ini terdiri dari pintu geser untuk lewatnya penumpang, ada pintu darurat yang bisa dibuka dari arah dalam trek. Kemudian ada juga pintu untuk keluar masuknya masinis. Selanjutnya ada fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Jadi di MRT sudah termasuk fasilitas yang ramah disabilitas. Dari trotoar hingga stasiun sudah tersedia blok taktil. Kemudian sudah tersedia huruf braille untuk di lift dan juga di gate untuk TPG. Serta ada layar informasi sehingga bisa membantu teman-teman yang disabilitas tuli. Kemudian kita juga memiliki pintu gate untuk tap-in tiket yang lebih besar sehingga kursi roda bisa melalui gate tersebut. Kemudian juga kita menggunakan pengumuman melalui suara, tidak hanya melalui visual. Juga kami sediakan toilet khusus disabilitas. Selain itu juga ada jalur landai untuk memudahkan akses pengguna kursi roda. Tersedia elevator di semua stasiun. Dan di PSD tadi juga terdapat lampu kereta sehingga teman-teman disabilitas tuli bisa melihat pintu PSD tersebut akan terbuka atau tertutup. Kemudian untuk kereta nomor 3 dan 4, tadi dalam satu rangkaian kereta MRT terdapat 6 kereta. Nah, untuk kereta nomor 3 dan 4 itu terdapat area yang tidak ada kursi, di mana itu khusus untuk teman-teman disabilitas kursi roda. Kemudian, baik petugas di stasiun maupun di dalam kereta juga sudah terinfo dan sudah terlatih tentang cara menghandle teman-teman disabilitas. Selain itu juga dalam pembangunan stasiun dibuat sedemikian rupa sehingga antara peron dan kereta itu sejajar, tidak ada beda tinggi, dan jaraknya juga kecil. Nah, selain ramah disabilitas, MRT juga menyediakan kereta khusus wanita untuk mengurangi terjadinya sexual harassment di saat jam-jam sibuk, yaitu di yang kereta khusus ini yang diadakan di jam sibuk dari jam 7 pagi hingga 9 pagi dan jam 5 sore hingga jam 7 malam. Namun untuk saat pandemi COVID seperti ini, kereta khusus wanita ditiadakan. Nah, ini adalah fasilitas layanan disabilitas di dalam kereta, prioritas dan disabilitas. Di dalam kereta terdapat kursi yang memiliki pegangan handle berwarna kuning, itu adalah khusus untuk area prioritas. Untuk elderly, untuk lanjut usia, orang yang sedang cedera, wanita hamil, atau orang dewasa yang membawa anak kecil. Di setiap kereta terdapat tempat duduk prioritas di ujung-ujung. Bisa dilihat yang saya maksud dengan warna kuning seperti ini. Selanjutnya, fasilitas lain yang ada di stasiun terdapat tangga manual dan eskalator, serta juga terdapat elevator. Kami juga menyediakan toilet umum di area berbayar, ada ruang ibadah, dan ruang menyusui juga ada ruang P3K. Selanjutnya untuk di stasiun bawah tanah disediakan penyejuk ruangan di seluruh area. Sedangkan untuk stasiun layang dibuat sedemikian rupa sehingga sirkulasi udaranya tetap terjaga dengan baik. Kemudian terdapat loket pembelian secara manual yang masih dibantu oleh staf dan ada juga yang sudah otomatis menggunakan direct vending machine. Kemudian juga menyediakan customer service office untuk penumpang yang memiliki keluhan. Dan terdapat gerbang penumpang tadi dengan lebar 60 dan 90 cm, di mana 90 cm bisa digunakan untuk teman-teman kursi roda atau ibu yang membawa
kereta bayi, atau untuk penumpang yang ingin berolahraga di GBK dan membawa sepeda lipat gitu. Kemudian juga ada PA, public announcement, juga blok taktil, serta ada jaringan nirkabel untuk informasi kedatangan dan keberangkatan kereta di platform, serta ada area komersil atau concourse. Jadi ada retail untuk penumpang membeli minuman atau makanan, atau bahkan ada UMKM, batik, dan lain-lain yang bisa memenuhi kebutuhan penumpang. Selain itu, di peron juga kami sediakan tempat duduk. Nah, selain itu ada fasilitas di bagian ground atau di level tanah, yaitu ada lay bay untuk drop off, jadi tidak menurunkan atau mengangkut penumpang di jalur jalan raya utama, jadi bisa menepi. Selanjutnya juga ada tempat untuk memarkirkan sepeda, jadi di 13 stasiun MRT sudah menyediakan fasilitas parkir sepeda. Nah, ini adalah retail-retail yang ada di MRT, ini hanya sebagian saja, yaitu ada retail makanan, fast food, juga ada minimarket, ada UMKM, batik, ada makanan berat, ada snack, bahkan ada untuk kesehatan, minuman, dan lain-lain. Untuk penumpang atau masyarakat sekitar yang ingin mendaftarkan UMKM-nya bisa langsung hubungi tim MRT Jakarta. Selanjutnya, di sini membedakan selain dari teknologi yang sudah saya sebutkan di atas, juga adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas. Di stasiun MRT terdapat staf stasiun yang siap membantu, kemudian ada tim security yang selalu menjaga keamanan stasiun, serta tim facility care yang memastikan stasiun tetap bersih. Semua petugas yang ada di stasiun ini merupakan orang-orang pilihan yang sudah diterima dengan proses seleksi. Dan untuk menunjang pengetahuan serta kalian diperlukan, mereka diberikan pelatihan secara berkala, baik secara teknis maupun dalam segi pelayanan. Nah, untuk pelatihan pelayanannya yang biasa dilakukan secara rutin itu adalah handling disabilitas, penanganan komplain, sehingga penanganan komplain itu bisa diselesaikan secara baik. Kemudian ada pelayanan prima. Jadi di sini diharapkan semua petugas itu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemudian ada juga pelatihan yang menunjang soft skill mereka, yaitu bahasa Inggris, karena penumpang MRT tidak hanya warga Indonesia saja. Kemudian mengulang kembali produk knowledge dari tiket, stasiun, peraturan di stasiun, dan lain-lain. Selain itu juga mengingatkan kembali tentang core values dan brand values dari MRT Jakarta, sehingga diharapkan semua segmen yang ada di MRT memiliki kesamaan dalam berwawasan pelayanan penumpang. Selanjutnya ada lagi pelatihan tentang keselamatan dan keamanan, yaitu diadakan pelatihan tentang evakuasi dalam keadaan darurat. Jadi akan ada simulasi di mana semua eskalator elevator mati dan harus menggunakan tangga manual seperti itu. Kemudian ada latihan eskalator dan elevator di mana jika terjadi padam lampu misalnya atau ada error, bisa saja elevator itu berhenti mendadak dan ada penumpang terjebak, maka diberikan pelatihan bagaimana cara menanggulanginya. Atau ada penumpang yang terguling di eskalator, bagaimana cara mematikannya. Kemudian untuk platform screen door, karena MRT menggunakan sistem CBTC di mana serba otomatis, jika ada platform yang berindikasi error, maka kereta akan otomatis berhenti. Oleh sebab itu, jika ini terjadi bisa menyebabkan keterlambatan kereta, maka petugas security yang ada di stasiun harus tahu cara menanggulangi error VSD tersebut. Simulasi penanganan kebakaran, petugas juga diberikan sertifikasi pemadam kebakaran, penanganan banjir terutama untuk di area stasiun underground, penanganan huru-hara yang biasa terjadi di
area Bundaran HI dan sekitarnya, penanganan terorisme, penanganan pemadaman listrik atau blackout, serta P3K. Selanjutnya, penumpang yang memiliki keluhan atau masukan bisa menyampaikannya melalui 3 cara, yaitu secara tertulis dengan mengisi formulir di stasiun MRT Jakarta, bisa langsung menemui petugas, atau menelpon call center MRT Jakarta di 1500332. Kemudian akan dicatat tiket pengaduan tersebut dan akan di follow up ke pihak terkait. Atau bisa menyampaikannya langsung di media sosial MRT Jakarta, Facebook, Twitter, Instagram. Berikutnya adalah untuk di akun sosial medianya. MRT mendapatkan berbagai macam penghargaan. Yang pertama, MRT sudah memiliki sistem manajemen terintegrasi ISO 9001, 2015, 14001, 2015, dan 45001 di 2018. Serta memenangkan Trusted Company based on Corporate Governance Perception Index di tahun 2019. Juga memenangkan International Diamond Prize for Excellence in Quality tahun 2019, International Innovation Award 2019, CNBC Indonesia Award 2019, juga memenangkan peringkat ketiga pada BUMD Non-Listed Annual Report Award 2019, dan masih banyak lagi. Demikian saya sampaikan untuk mode transportasi Jakarta yang dijamin bisa mengantarkan Anda tepat waktu ke tempat tujuan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.